8 cara mama mager semangat setrika baju. Ibu-ibu harus tahu nih. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya, Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ketemu lagi nih, Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Ibu-ibu, apa kabar nih? Coba jujur sama saya. Siapa yang kalau lihat tumpukan baju kering setinggi gunung di pojok kamar, langsung mendadak amnesia atau pura-pura pingsan? Lebih mending disuruh lari maraton keliling komplek daripada harus pegang setrikaan yang panasnya melebihi omongan tetangga itu. Apalagi sekarang cuaca lagi tidak menentu, jemuran sering kehujanan terus kering lagi, sampai teksturnya kaku kayak kerupuk kulit, bikin kita makin malas mau menyentuhnya. Berdasarkan sebuah artikel psikologi rumah tangga yang pernah saya baca, pekerjaan menyetrika itu memang masuk dalam daftar kegiatan paling membosankan karena sifatnya yang repetitif alias itu saja gerakannya. Padahal kalau dibiarkan, tumpukan baju itu bisa jadi sarang nyamuk atau tempat persembunyian cicak yang sukses, bikin kita jerit-jerit histeris pas mau ambil baju kerja suami. Makanya hari ini saya mau bagi 8 jurus jitu peningkat semangat atau mood booster, biar sesi menyetrika ibu-ibu tidak lagi terasa kayak siksaan batin di siang bolong. Cara nomor 1 yang paling ampuh adalah pasang drakor atau film favorit di depan meja. Setrika karena visual opa-opa yang ganteng itu bisa jadi obat bius paling mujarab buat rasa pegal di pinggang. Bayangkan saja, ibu lagi menyetrika kemeja suami, tapi bayangannya lagi mengelus jasnya aktor Korea yang wangi. Pasti tidak terasa, 1 jam sudah habis 15 potong baju. Jangan nonton berita kriminal ya, Bu. Yang ada nanti ibu malah emosi terus baju sekolah anak malah bolong. Gara-gara setrikanya didiamkan terlalu lama sambil melamun. Lanjut ke cara nomor 2. Ibu-ibu wajib banget pakai parfum laundry yang wanginya mewah kayak lobi hotel bintang 5, supaya hidung kita dimanjakan selama bekerja. Seringkali kita malas karena bau apek baju yang keringnya tidak sempurna. Jadi semprotan pewangi itu ibarat penyemangat jiwa yang bikin kita betah berdiri lama-lama. Kalau wanginya enak, kita jadi semangat gosok bagian kerah dan ketiak sampai licin selicin jalanan sehabis hujan. Percaya deh, Bu, wangi yang segar itu bisa merangsang hormon kebahagiaan di otak kita. Jadi tidak gampang marah-marah kalau tiba-tiba anak minta dibuatkan susu pas kita lagi asyik menyetrika. Nomor 3, cobalah dengerin podcast yang lucu atau musik yang ngebeat supaya tangan ibu goyangnya mengikuti irama lagu, bukan mengikuti rasa malas. Kalau perlu ibu bisa ikut nyanyi keras-keras sampai tetangga sebelah bingung ini lagi menyetrika atau lagi konser tunggal di dalam rumah. Gerakan tangan yang lincah mengikuti musik bakal bikin tumpukan kain itu menyusut lebih cepat daripada sisa saldo ATM di akhir bulan. Musik itu punya kekuatan magis buat mengalihkan fokus kita dari panasnya suhu setrika ke keseruan lirik lagu yang lagi hits. Cara nomor 4 adalah siapkan camilan atau minuman dingin yang segar di samping meja setrika sebagai hadiah kecil buat diri sendiri setiap berhasil menyelesaikan 5 potong baju. Misalnya setiap selesai 5 kaos, ibu boleh minum 1 teguk es teh manis atau makan 1 butir coklat biar lidah tetap senang. Ini namanya sistem penghargaan diri sendiri ya, Bu. Karena kalau menunggu dipuji suami, ya kadang lama banget. Kayak nunggu gajian tiba. Dengan adanya camilan, kegiatan menyetrika jadi punya tujuan yang jelas, yaitu menghabiskan tumpukan baju demi bisa menikmati camilan sampai habis, tak bersisa. Nomor 5, ibu-ibu harus punya meja setrika yang tingginya pas supaya punggung tidak encok dan tidak perlu membungkuk kayak lagi cari koin jatuh. Kadang kita malas karena meja setrikanya sudah goyang-goyang atau terlalu pendek, bikin badan pegal semua. Padahal baru dapat 3 potong celana jeans. Investasi sedikit buat meja setrika yang nyaman itu penting banget. Demi kesehatan tulang belakang kita jangka panjang ya, Bu.
Kalau posisi enak, hati pun tenang, dan tangan pun bergerak lancar, tanpa hambatan berarti seperti jalan tol yang lagi sepi. Masuk ke cara nomor 6, cobalah teknik menyetrika sambil teleponan, atau video call sama sahabat, atau sesama emak-emak seperjuangan buat tukar cerita. Ngobrolin harga cabai yang naik, atau gosip terbaru di media sosial itu efektif banget mengalihkan rasa jenuh yang melanda pikiran. Tidak terasa, tangan terus bergerak, gosok sana, gosok sini sambil mulut terus bercerita. Tahu-tahu keranjang baju sudah kosong melompong. Pastikan saja handphonenya ditaruh di tempat yang aman ya Bu. Jangan sampai malah handphonenya yang ikut disetrika gara-gara terlalu asyik bergosip pria. Lalu nomor 7, gunakan alat setrika yang mumpuni atau setrika uap kalau ada budget lebih, karena itu sangat memotong waktu kerja kita secara signifikan. Setrika uap itu ajaib banget. Sekali lewat kerutan langsung hilang, kayak masalah hidup yang tiba-tiba ada solusinya. Kalau pakai setrika biasa, yang alasnya sudah hitam atau lengket, ya pantas saja kita emosi jiwa. Karena baju bukannya rapi, malah jadi rusak. Ibu layak mendapatkan peralatan rumah tangga yang memudahkan hidup. Jadi jangan merasa bersalah kalau mau minta ganti setrika baru sama bapaknya anak-anak. Terakhir nomor 8, buatlah suasana ruangan yang sejuk dengan menyalakan kipas angin atau AC tepat ke arah meja setrika supaya ibu tidak mandi keringat. Bayangkan menyetrika di ruangan pengap tanpa ventilasi, itu sih namanya uji nyali di siang bolong yang bikin mood langsung anjlok ke dasar bumi. Suasana yang adem bikin kepala dingin dan kita jadi tidak gampang terpicu emosinya kalau ada lipatan baju yang susah banget halusnya. Kenyamanan diri sendiri adalah kunci utama supaya pekerjaan rumah tangga yang berat ini bisa terasa lebih ringan dan menyenangkan untuk dijalani. Nah, intinya memang pekerjaan rumah tangga itu tidak akan ada habisnya kalau kita cuma melihatnya sebagai beban hidup yang berat. Kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa kalau kita juga manusia biasa yang butuh hiburan meski cuma lewat drakor atau camilan receh. Kadang saya juga suka merasa bersalah kalau membiarkan baju menumpuk. Tapi ya mau bagaimana lagi kalau badan sudah lelah, jiwa pun meronta-ronta, pengen rebahan saja. Kita harus jujur pada diri sendiri bahwa tidak semua hari kita bisa jadi Wonder Woman yang sanggup mengerjakan semuanya dengan sempurna tanpa mengeluh sedikit pun. Terima kasih ya sudah mendengarkan curhatan saya kali ini. Semoga 8 tips tadi benar-benar bisa menaikkan mood ibu buat segera menyerang tumpukan baju di pojok kamar. Kalau ibu punya cara lain yang lebih unik atau lebih gila lagi buat usir rasa malas menyetrika, jangan lupa bagikan di kolom komentar ya, biar kita bisa saling menginspirasi. Sampai jumpa di video curhat sesama mama berikutnya dengan tema yang tidak kalah relate dan pastinya bikin kita merasa punya teman seperjuangan. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat!